Bab 83. Alasan Roy. Setelah mengantar makanan untuk sang suami, Vera dan Intan bergegas pulang. Vera takut kedua baby twins-nya rewel, meski sudah meninggalkan ASI di rumah. Davien dan Vero melanjutkan pekerjaan mereka. Keduanya kembali membahas masalah perusahaan Anggara yang sempat tertunda. Selidiki lebih lanjut Vero masalah ini. Jika itu memang keluarga istriku, aku ingin tahu, apa tujuan orang yang berencana mencelakai keluarga mertuaku. Kenapa Daddiwan tidak kembali memimpin perusahaannya, malah berdiam diri di kota ini, dan mengapa bukan kakaknya Dedi yang memimpin perusahaan untuk sementara, ini malah asisten pribadinya. Perintah Davien. Baik Tuan, jawab Vero. Kenapa baru sekarang aku kepikiran ke sana? Kenapa tidak sedari dulu menyelidiki apa yang menimpa keluarga istriku? Gumam Davien bertanya pada diri sendiri, namun Vero masih bisa mendengar dengan jelas. Karena kita tidak mengetahui tentang perusahaan ini, dan pun yang kita ketahui, itu murni kecelakaan. Tugas Vero agar Davien tidak merasa dirinya tidak bertanggung jawab atau gagal menjadi suami dan menantu yang baik. Benar juga, jawab ayah dua anak ini lagi. Lalu, kapan kita akan mengirimkan permintaan kerja sama dengan perusahaan itu? Tanya Vero. Tunggu setelah aku adakan syukuran dan akikahan untuk kedua anakku dulu. Hari ke-7 kelahiran mereka aku akan mengadakan acara tersebut. Jelas Davien. Vero pun mengangguk mengerti. Calon ayah dari janin yang dikandung Intan pun pamit untuk kembali ke ruangannya. Malam tiba, menggantikan langit cerah dengan gelapnya langit malam. Seseorang sedang mengaduk kopi yang ada dalam cangkir berwarna putih. Dialah Rina yang sedang memikirkan ancaman yang diberikan oleh penelpon tadi pagi. Rina sengaja belum menceritakan kepada sang suami, karena dia menunggu waktu yang tepat, setidaknya membiarkan ayah dari anak-anaknya beristirahat terlebih dahulu. Tuan Diwan sedang duduk di sofa ruangan keluarga. Franz berada dalam kamarnya. Rina membawa cangkir yang berisi kopi yang dia buat untuk sang suami. Ini kopinya, Pak, ujar Rina meletakkan tepat di hadapan suami. Bagaimana keadaan si kembar Ma? Rasanya aku sangat ingin menggendong mereka, ujar Tuan Diwan. Mereka sehat Pak, mereka bahkan tidak menangis saat tadi Vera pergi mengantarkan makan siang untuk Davien. Jawab Rina, tangannya terulur dan memegang kedua pundak lelaki yang sempat berpisah dengannya bertahun-tahun, lalu memijitnya dengan begitu lembut. Terima kasih Ma, ucap lelaki paruh baya itu. Pak, Mama boleh bertanya tidak? Tukas Rina memulai pembicaraan lagi. Mau tanya apa Ma? Tanya Tuan Diwan dengan mata terpejam karena keenakan dari pijitan yang diberikan oleh istrinya. Kenapa perusahaan Papa tidak Papa serahkan saja sama Roy, biar kita bisa hidup bebas, tidak selalu merasa terancam dan tertekan. Tuan Diwan langsung menoleh kepada sang istri. Dia baru sadar jika Rina kelihatan khawatir dan ketakutan. Memangnya kenapa Ma? Alih-alih menjawab, Tuan Diwan malah balik bertanya. Rina menghentikan pijitan di pundak sang suami, lalu dia menggenggam kedua tangan di atas pangkuannya. Tuan Diwan jelas tahu, jika istrinya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dia pun meraih tangan Rina lalu menggenggamnya. Katakan Ma, apa ada seorang yang mengancammu? Tanya Tuan Diwan. Ayah dari Vera dan Franz ini sudah bisa menebak dengan keadaan sang istri. Tadi pagi Roy menelponku, dia bilang akan mengambil apa yang menjadi haknya, dan dia akan menghancurkan keluarga kita, ucap Rina dengan ragu. Diwan sedikit terkejut, namun dia memang sudah menduga ini akan terjadi. Berarti dia sudah tahu kalau kita semua selamat, gumam Tuan Diwan. Kenapa nggak kamu kasih saja perusahaan itu untuknya? Tanya Rina dengan begitu serius. Dan jika dia meminta dirimu,
maka aku juga harus memberikannya. Pertanyaan sang suami tentu membuat Rina bungkam. Dia ingat saat Roy melamar dirinya, tapi dia sudah menjalin hubungan dengan Ryan waktu itu, hingga menimbulkan kecemburuan yang besar dalam diri Roy sehingga membuat kakak dari Ryan ini menjadi gelap mata. Roy bahkan pernah mencoba melecehkan Rina saat Rina sudah berstatus sebagai istri Ryan. Untungnya Ryan datang pada waktu yang tepat, dan kemarahan Roy semakin bertambah saat sang ayah memberikan perusahaan utama kepada Ray, sedangkan dia hanya mengurus anak cabang perusahaan tersebut. Dia yang menjadi kakak, tapi malah sang adik yang mendapatkannya. Aku tidak bisa memberikan perusahaan kepadanya, itu karena amanah papa. Jika perusahaan itu jatuh kepadanya, apa yang akan terjadi? Karena dia adalah seorang penjudi dan sering mabuk, cabang perusahaan saja dari data yang Tommy kirim sudah beberapa kali mengalami kerugian. Jelas Tuan Diwan, dia merasa frustasi mengurus kakak lelakinya itu. Lalu kenapa dia tidak membunuh Tommy seperti yang dia lakukan pada kita? Tanya Rina lagi. Dia tidak bisa membunuh Tommy karena semua rahasia, kunci, dan surat penguasa harta papa ada padanya, dan pun aku sudah membuat surat wasiat, jika Tommy meninggal atau berhenti dari pekerjaannya, maka kantor itu akan diserahkan pada hukum dan panti asuhan. Tentu itu akan lebih membuatnya susah untuk menguasai semuanya. Dia tidak bisa mengancam Tommy untuk mengubah isi wasiatku, karena Tommy tidak bersangkutan apapun, sebab itu murni dari tangan dan tanda tanganku. Jelas Tuan Diwan lagi membuat Rina mengerti. Terus kenapa dia malah membunuh kita, padahal dia tetap tidak akan mendapatkan apapun? Karena dia. Kak Roy berencana membunuh kita. Yang pertama karena dia sakit hati karena kamu lebih memilihku. Yang kedua dia mengira dengan membunuhku dia akan mendapatkan semuanya. Tapi karena aku tidak mati, jadi dengan secepatnya aku membuat surat wasiat jika perusahaan pusat diurus oleh Tommy. Maka dari itu, dia tahu kalau aku belum tewas dalam kecelakaan itu, mungkin dia menyuruh orang untuk mencari tahunya lagi. Jelas Tuan Diwan. Kini Rina barulah paham tentang masalah yang keluarga mereka ternyata hanyalah karena harta. Tapi aku takut anak dan cucu-cucu kita juga ikut terancam. Ungkap Rina yang sedang memikirkan Vera, Syakir dan Syakira. Tenang Ma, dia sudah aku titipkan pada lelaki yang akan melindungi dirinya. Jawab Tuan Diwan dengan membawa sang istri dalam pelukannya. Maksud Papa? Tanya Rina yang kini menatap kedua manik suaminya. Aku menjodohkan Vera tentu ada alasannya. Aku tahu Davien adalah orang yang bertanggung jawab dan berkuasa, dan dia adalah orang yang paling ditakuti oleh seluruh dunia. Rina belum mengerti, dia hanya mengerutkan keningnya melihat pada Tuan Diwan. Dia adalah ketua dari kelompok mafia yang sangat ditakuti oleh orang banyak, meski tidak banyak yang tahu tentang kelompok mafianya, tapi dengan ketegasan dan cara dia menghukum orang yang menyeleweng dengan peraturan yang dia berikan, hingga dia disebut dengan macan Asia. Penjelasan Tuan Diwan tentu membuat Rina terkejut. Bagaimana bisa kamu menikahkan anak kita dengan mafia kejam, apalagi mereka menikah karena perjodohan? Kamu tidak tahu di sini jikalau saja dia menyakiti anak kita di sana. Protes Rina. Dia dulu memang lelaki yang dingin, kejam, dan angkuh, meski dia sering mengatai Vera dengan kata-kata kasar, tapi dia tidak pernah memukul Vera. Dan kamu lihat sekarang, dia menjadi singa yang jinak ketika bersama anak kita. Tuan Diwan lagi-lagi menjelaskan kepada sang istri. Kalau begitu kenapa kita tidak memberitahukan kepada Davien masalah ini, mungkin dia punya solusi. Tanya Rina. Sebaiknya jangan, karena dia sekarang bukan lagi sebagai ketua mafia. Maksudnya? Rina tentu tidak mengerti dengan jawaban sang suami. Dia berhenti menjadi bos mafia karena Vera yang menyuruhnya, dan ini masalah keluarga kita, menjadi urusan Papa. Aku tidak mau melibatkan mereka,
cukup dia bisa melindungi Vera dan juga cucu-cucu kita saja. Tukas Tuan Diwan membuat Rina mengerti. Semoga saja Kak Roy bisa berubah. Imbun Rina lagi. Dia kembali merebahkan kepalanya pada dada sang suami. Tuan Diwan menatap ke depan, harapannya juga sama, yaitu kakaknya itu bisa berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Di rumah Davien, mereka berempat, mereka berenam sedang duduk di ruangan keluarga dengan Vera dan Intan memangku baby Syakir dan Syakira. Davien dan Vero masing-masing duduk di sebelah sang istri, ayah dari anak kembar ini sedang membicarakan sesuatu. Lusa adalah hari ke-7 Syakir dan Syakira, kita akan membuat pesta syukuran dan akikahan untuk kedua anak kita sayang. Ucap Davien. Vero, buatlah undangan yang banyak, aku ingin memperkenalkan dan memberitahu pada dunia, pewaris keluarga Wilmar sudah lahir. Lanjut Davien lagi. Baik Vien. Jawab Vero singkat, pria kaku yang akan menjadi ayah ini beralih mengambil Syakir dalam pangkuan Intan. Belum juga dia meletakkan Syakir di atas pahanya, kakak dari Syakira ini sudah terlebih dulu menangis. Oek, oek, oek. Tangisan Syakir begitu pedih, Davien langsung menatap Vero dengan tajam. Kutu kupret, apa yang kau lakukan, kenapa anakku menangis bentak Davien dengan nada marah. Vera dan Intan saling menatap, kemudian keduanya hanya acuh, mereka sudah sering melihat adu mulut antara Davien dan Vero. Aku hanya ingin menggendongnya. Jawab Vero mengelak. Cepat bawa ke sini anakku, kalau kau ingin membuat anak bayi menangis, nanti saja, saat anakmu sudah lahir. Tukas Davien langsung mengambil Syakir dari Vero. Marmut, kau akan kesusahan nanti, karena suamimu ini sama sekali tidak berguna, dia hanya membuat anakmu menangis nantinya. Lanjut Davien. Namun, lagi-lagi Syakir menangis saat Davien menggendongnya. Sayang, kenapa menangis kamu dicubit oleh om kaku ini ya? Tanya Davien pada Syakir. Oek, oek, oek. Bukannya berhenti, Syakir malah semakin menangis. Davien jadi gelagapan, dia terus berusaha menenangkan Syakir, namun anak pertamanya menangis sambil menggeliat membuat sang mama khawatir. Vera memberikan Syakira kepada Intan, lalu dia pun mengambil Syakir dari Davien. Kap, anak mama, kenapa menangis? Ucap Vera lembut langsung mencium pipi gembul anak lelakinya itu. Seketika Syakir diam, Vera tersenyum sedangkan Davien dan Vero tercengang. Memang seorang istri sekaligus ibu wanita yang lembut, dia bisa mengatasi semuanya. Kasihan sekali kamu harus menangani kedua bayimu, karena suamimu sama sekali tidak Belum sempat Vero melanjutkan ucapannya, Davien sudah berdiri tepat di hadapannya. Vera memberikan kode pada Intan untuk membawa Vero, Intan yang mengerti pun langsung menyerahkan Syakira kepada Davien. Tuan, Syakira sudah tidur. Kami mau tidur dulu, selamat malam Tuan, Vera. Intan langsung menarik tangan sang suami. Davien meredakan amarahnya ketika melihat Syakira tidur dengan begitu pulas, imut dan lucu. Kalau begitu ayo kita tidur, sepertinya mereka juga ingin tidur lagi. Ajak Vera, dan Davien mengangguk. Keduanya pun masuk ke dalam kamar, Vera menidurkan dua anaknya terlebih dulu, kemudian dia menidurkan bayi besarnya, setelah itu barulah dia ikut memejamkan mata. Hari ini tepat hari ke-7 kelahiran baby Syakir dan Syakira, seperti yang dikatakan Davien. Hari ini dia akan mengadakan syukuran sekaligus akikahan anak kembarnya. Kedua belah pihak orang tuanya memang sudah berada di rumahnya, termasuk kakek yang juga sudah pulang. Dia begitu senang saat melihat cicitnya yang sudah lahir. Kakek Farhan sangat senang dengan kelahiran cucunya itu, karena sudah sangat lama dia tidak lagi menggendong bayi.
Tapi kakek Farhan yang sudah tua, dua sedikit kewalahan menggendong bayi gembul Davien dan Vera. Kini rumah sudah disulap oleh tangan ajaib hingga menjadikan taman di rumah Davien ini begitu indah dengan dekorasi yang dipadukan. Mereka melangsungkan acaranya di halaman rumah. Papan bunga ucapan selamat dari rekan bisnis ataupun saudara sudah berjejer di tepi jalan di depan rumah bagaikan istana ini. Para reporter juga sudah siap dengan kameranya. Mereka tentu tidak ingin ketinggalan meliputi tayangan penerus keluarga yang berpengaruh di seluruh dunia. Vera sudah siap dengan baju kebaya berwarna salem, dengan rambut disanggul dan dipakaikan riasan kecil di atasnya. Wajahnya hanya diberikan polesan natural, namun terlihat begitu cantik dan memukau. Davien menggunakan baju batik bernada berwarna sama dengan Vera. Kedua anaknya juga dipakaikan baju yang cuple. Shakira sama dengan sang mama, sedangkan Shakir senada dengan sang papa. Tamu sudah berdatangan, nih. Andin bersama Besan sedang duduk menanti anak dan cucu mereka turun, sedangkan Tuan Diwan dan Andre sudah bergabung dengan beberapa tamu yang mungkin mereka kenal atau rekan bisnis keduanya. Intan sudah bergabung dengan Tania dan Rani, begitupun Vero, dia juga bergabung bersama rekan bisnis dari bosnya itu. Davien dan Vera turun dengan menggendong kedua anak mereka. Davien menggendong Shakira, sedangkan Vera menggendong Shakir. Mereka tampak begitu serasi dan bahagia. Mereka langsung dibimbing untuk duduk di kursi yang telah disiapkan. Acara pun dibuka. Mulai dari pembukaan, pembacaan Al-Quran, dan MC meminta Davien untuk memberikan sambutan dan juga beberapa kata syukurnya atas kelahiran kedua anaknya. Davien bangun dan mengulurkan tangannya kepada sang istri. Davien naik ke atas podium kecil dengan masih menggendong Shakira dan Vera berdiri di sebelahnya dengan menggendong Shakir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para undangan yang sudah berhadir di acara ini yang tidak saya ucapkan satu persatu. Alhamdulillah atas rasa syukur saya kepada Allah SWT, karena telah mempercayai dan mengamanatkan kedua putra dan putri kepada kami. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada wanita yang paling hebat, yang telah berjuang mempertahankan nyawanya untuk melahirkan anak kembar kami. Davien menghentikan ucapannya dan melihat ke arah Vera. Sedangkan Vera hanya tersenyum haru dan dia juga menatap pada sang suami. Saya hanya berharap kedua anak saya bisa menjadi orang yang hebat, baik, dan jujur, dan terutama mereka saling menyayangi dan juga menyayangi mama dan papanya, dan saya perkenalkan penerus keluarga Wilmar. Davien lagi-lagi menggantungkan ucapannya. Putra kami yang bernama Faza Dania Sayakir Wilmar, dan putri kami Vita Dania Shakira Wilmar. Davien begitu pantang menyebutkan nama kedua anaknya. Sedangkan baby kembar begitu kalut melihat keramaian. Sebelumnya mereka hanya melihat kehebohan yang diciptakan papa dan omnya dan juga kedua nenek dan oma mereka. Semua bertepuk tangan. Davien mengajak Vera untuk turun. Dan acara pun dilanjut dengan tausiah, penutup dan doa, berfoto bersama keluarga hingga penyembelihan akikah. Sedangkan Vera dan Davien berbahagia merayakan syukuran atas kelahiran anak mereka. Di sebuah rumah sakit ada seorang wanita yang sedang mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan buah hatinya. Lisa dengan sekuat tenaga mendorong anaknya dari dalam. Rico berada di sebelahnya. Sedangkan Mama Rico dan juga papanya turut hadir. Mama Rico sudah sedikit menerima kehadiran Lisa dan anaknya, meski dia tidak mengatakannya, tapi terlihat jelas raut kekhawatiran di wajahnya. Mungkin dia sadar jika di sini yang bersalah bukan hanya Lisa tapi anaknya juga. Ketegangan yang mereka rasakan, hilang seketika saat mendengar tangisan bayi pecah dari dalam ruangan. Lisa menitikkan air matanya, merasa sedih dan juga bahagia. Begitupun dengan Rico, dia sudah merasa haru, karena hari ini dia menjadi seorang ayah. Bayinya perempuan tuan.
ucap dokter yang menangani Lisa. Rico mencium puncak kepala Lisa, dia juga sudah menerima kehadiran Lisa, perlahan dia bisa melupakan bayangan Vera dari dalam hidupnya. Rico mengambil anak dan mengazaninya setelah bayinya selesai dibersihkan. Papa Rico dan juga mamanya ikut melihat cucu dan menantu mereka. Mama Rico begitu senang saat melihat cucunya perempuan, karena dia memang sudah sangat ingin mempunyai anak perempuan. Terima kasih Lisa, kamu telah melahirkan cucu untuk kami, dan maaf, jika selama ini Mama sering bersikap tidak baik sama kamu. Mohon Mama Rico yang akhirnya menyadari semua sikapnya. Lisa hanya bisa menangis karena rasa bahagia yang dirasakannya. Dia mengira jika mertuanya tidak akan menerima anak yang dia lahirkan. Jangan meminta maaf Ma, aku sudah memaafkan Mama. Aku sangat bahagia karena Mama mau menerimaku dan juga anakku. Ungkap Lisa betapa rasa bahagianya dia sekarang ini. Mama Rico tersenyum dengan derayan air mata, kemudian wanita yang melahirkan Rico pun memeluk sang menantu. Rico dan papanya yang melihat ikut terharu, akhirnya tidak ada lagi pertikaian di dalam rumah mereka. Setelah acara selesai, semua tamu sudah pulang. Davien dan Vera masuk ke dalam kamar menidurkan si kembar, orang tua mereka pun pamit untuk pulang. Ma, Dat hati-hati ya, ucap Vera sambil memeluk kedua orang tuanya. Iya nak, kamu juga sana istirahat, pasti kamu lelah kan? Ujar Rina. Vera hanya tersenyum, dia pun memeluk menantunya itu. Mommy dan Daddy juga hati-hati ya. Iya nak, kamu kenapa sayang kok seperti tidak tenang gitu? Tanya Ni. Andin yang melihat menantunya seperti gelisah. Tidak tahu Mom, Vera merasa tidak tenang, seperti akan terjadi sesuatu. Ucapan Vera langsung membuat sang suami menariknya ke dalam dekapannya. Jangan bicara sembarangan, mungkin kamu kelelahan. Ucap Davien menenangkan Vera. Vera hanya mengangguk, keempat orang tua mereka hanya tersenyum, gantian Intan yang berpelukan dengan wanita paruh baya yang juga sangat menyayangi dirinya.